Kembali lagi sobat-sobat di channel Lazi dan Film, kita mulai saja. Halo semua, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Marie Antoinette. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang sebuah perjodohan antara anak dari kerajaan Austria dan juga Prancis. Dan yang namanya perjodohan pastinya memiliki beberapa kesulitan dalam menyatukan hubungan mereka. Hingga suatu ketika Marie bertemu dengan seorang prajurit tampan dan ia merasa tertarik sampai mereka berdua pun menjalin sebuah hubungan. Lalu bagaimanakah cerita selengkapnya? Kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Film dimulai pada tahun 1768 di negara Austria. Terlihat seorang gadis bernama Marie Antoinette yang merupakan putri bungsu dari ratu kerajaan Austria. Untuk memperarat hubungan antara Austria dengan Prancis, sang ibu pun bermaksud untuk menjodohkan putrinya yang baru berusia 15 tahun dengan seorang pangeran bernama Louis Augustin yang kelak akan menjadi seorang raja. Dengan rencana perjodohan itu, nantinya Marie akan menjadi ratu kerajaan Prancis. Marie pun dengan senang hati menerima perjodohan itu. Dengan ditemani oleh kedua saudara serta dikawal oleh prajuritnya, mereka pun mulai melakukan perjalanan menuju ke Prancis. Sebelum sampai ke tujuan, mereka pun diharuskan berhenti di perbatasan kedua negara, di mana akan diselenggarakan upacara perpisahan terhadap Marie. Dan sebelum upacara itu dimulai, semua barang-barang milik Marie yang dipakai dan dibawa dari negaranya semua harus ditinggalkan. Karena dalam adat istiadat mereka, mempelai wanita tidak diperbolehkan untuk membawa barangnya masuk ke wilayah Prancis. Setelah mengganti gaunnya, Marie bersama pengawal dari kerajaan Prancis pun mulai melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, setelah memasuki wilayah kerajaan Prancis, Marie pun disambut langsung oleh Raja Louis ke-15 beserta keluarga dan jajaran petinggi kerajaan lainnya. Lalu kemudian Marie pun dikenalkan seorang pria yang akan menikah dengannya, yaitu Pangeran Louis ke-16. Mereka pun terlihat canggung saat pertama kali mereka bertemu. Apalagi Pangeran Louis yang dikenal sebagai orang yang pendiam dan lebih senang menghabiskan waktunya sendiri. Lalu sesampainya di istana, kedatangan Marie nampak sudah ditunggu dan disambut dengan meriah oleh keluarga besar Louis dan juga masyarakat setempat. Di saat memasuki istana, Marie terlihat begitu takjub dengan kemewahan yang ada di dalam istana. Marie yang menyukai keindahan, ia pun terlihat bahagia di tempat barunya itu. Singkat cerita, di hari pernikahannya, Marie terlihat begitu sangat anggun. Ia bahkan tidak terlihat seperti gadis berusia 15 tahun pada umumnya karena kecantikan riasan dan kemewahan gaun yang dipakainya. Dan di momen inilah Marie dinyatakan sah sebagai putri mahkota Prancis dan istri dari Pangeran Louis ke-16. Di malam harinya, setelah melakukan acara dansa dan perayaan mewah atas pernikahan mereka, Marie dan Louis pun diantar langsung oleh Raja Louis ke-15 dan keluarga istana menuju kamar mereka. Sang raja pun berpesan bahwa ia sangat berharap mereka berdua secepatnya mendapatkan seorang putra mahkota untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Keesokan harinya, Marie didatangi oleh beberapa pelayan yang ditugaskan masing-masing untuk melayaninya. Bahkan kakak ipar Marie tak segan-segan membantu Marie untuk menggantikan pakaiannya. Karena menurut adat istiadat mereka, melayani putri mahkota merupakan pekerjaan yang istimewa. Marie sendiri mempunyai penasehat yang selalu mengingatkannya dan mengajarkannya tentang kebiasaan-kebiasaan serta hal-hal yang harus dilakukan olehnya setelah menjadi putri mahkota. Kehidupan Marie dengan Pangeran Louis masih jauh dari kata harmonis dan juga bahagia. Mereka berdua jarang terlihat memiliki waktu bersama. Marie yang sibuk dengan kegiatannya di dalam istana, sementara Louis sibuk dengan kegiatan berburunya. Dan di kamar tidur pun mereka berdua masih terlihat sangat canggung. Bahkan mereka berdua belum juga melakukan cocok tanam sejak mereka berdua menikah. Di suatu ketika, Marie didatangi oleh pengawal sang ibu yang menyampaikan amanat dari ibu Marie yang meminta agar sang anak untuk segera memiliki keturunan.
Karena jika pernikahan dengan Louis ke-16 tidak memiliki seorang anak, maka bisa saja pernikahan mereka dibatalkan. Sang ibu meminta Mary untuk lebih serius dalam hal ini. Bahkan Mary diminta untuk melakukan segala cara untuk bisa memikat hati putra mahkota. Sebelum pergi, sang pengawal memberikan surat titipan dari ibu Mary. Surat itu berpesan bahwa Mary memiliki masa depan tentang kedudukannya di istana, sampai terlahir putra mahkota yang mempersatukan dua negara, Prancis dan Austria. Lalu di malam harinya, Mary pun mencoba untuk mengajak sang suami untuk bercocok tanam. Namun Louis sendiri terlihat masih canggung untuk melakukannya. Hari demi hari berlalu, Mary semakin bosan dengan kehidupannya yang sangat terjadwal. Hingga ibu Mary kembali mengirimkan surat tentang dirinya yang sangat khawatir pada Mary. Ibunya takut jika kakak ipar Mary mengandung duluan. Ibunya juga mengatakan ia mendengar sikap Mary yang sering tidak sopan terhadap Dubarry, selir dari Raja Louis ke-15. Hingga ia pun meminta Mary untuk memperbaiki sikapnya. Beberapa bulan kemudian, Mary kembali didatangi oleh pengawal ibunya yang meminta Mary untuk sedikit berbincang dan mendekatkan diri dengan Dubarry. Namun Mary kembali menolak karena menurutnya Dubarry hanyalah wanita biasa yang diangkat oleh sang raja. Mendengar hal itu, sang pengawal pun menegur Mary atas perilakunya. Ia berkata bahwa sang raja sangat begitu menyayangi Dubarry. Jika ia masih bersikeras tidak mau bertegur sapa dengannya, maka bisa saja sang raja nantinya tidak memperhatikannya lagi. Dan setelah mendengar nasihat dari pengawal suruhan ibunya Mary, Mary pun mencoba untuk menyapa Dubarry, meski ia melakukannya dengan berat hati. Untuk menghilangkan kebosanannya karena selalu ditinggal oleh sang suami, Mary pun kini memiliki hobi baru, yakni berbelanja dan bermewah-mewahan. Suatu hari saat dirinya sedang asik memilih baju, ia didatangi oleh pengawalnya yang mengatakan bahwa saat ini hubungan Austria dengan Prancis sedang tidak baik. Ia sangat berharap jika Mary mau ikut andil untuk menengahi hubungan tersebut. Namun Mary tetap saja tidak memperdulikannya. Singkat cerita, Mary kembali mendapatkan surat dari sang ibu. Sang ibu mengingatkan bahwa posisi Mary di sana tidaklah pasti sampai lahirlah penerus tahta. Seketika Mary pun terdiam dan merenungi isi surat tersebut. Hingga malam harinya, Mary kembali mengajak sang suami untuk kesekian kalinya. Sesaat Louis pun mulai tergoda. Namun tak berapa lama kemudian Louis kembali mengurungkan niatnya dengan alasan dia terlalu lelah karena tadi siang habis berburu, dan ia pun akhirnya kembali tidur. Beberapa bulan setelahnya lahirlah anak dari saudara Louis yang membuat Mary semakin dikucilkan oleh semua orang. Karena semua membicarakan Mary yang tidak-tidak, padahal kenyataannya Louis lah yang selama ini menolak. Sehingga hal tersebut membuat Mary seketika menangis dan mengurung diri di kamarnya. Tak mau terlalu lama terlarut dalam kesedihan, Mary pun mulai menghibur dirinya dengan berbelanja, mulai dari membeli beberapa koleksi sepatu, baju, hingga mengoleksi berlian yang sangat mahal. Hari-harinya pun ia lalui dengan berpesta bersama teman-temannya. Di suatu malam, kedua temannya mengajak Mary pergi ke pesta topeng. Awalnya Mary menolaknya, namun temannya meyakinkan bahwa tak akan ada satupun yang mengenali Mary sebagai putri kerajaan. Hingga akhirnya Mary pun menerima tawaran tersebut. Mary ke pesta itu tidaklah sendiri. Ia bersama dengan sang suami yang setia menemaninya. Namun lagi-lagi di pesta itu mereka tidaklah menghabiskan waktu bersama. Malahan Mary banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Dan di sana Mary tanpa sengaja bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang merupakan prajurit dari Swedia yang bernama Conversion, yang akhirnya membuat Mary menjadi kepikiran dengan pria misterius itu. Setelah selesai dengan pesta itu dan tiba di rumahnya, mereka dikejutkan dengan kabar buruk bahwa saat ini sang raja sedang terbaring lemah tak berdaya karena dirinya terserang penyakit kulit yang sangat parah. Penyakitnya begitu mengerikan sehingga membuat Dubarry sang selir yang selama ini dekat dengannya pun pergi meninggalkan sang raja. Beberapa hari kemudian Raja Louis ke-15 pun dinyatakan meninggal dunia, dan secara otomatis Pangeran Louis pun diangkat menjadi seorang raja, sementara Mary menjadi seorang ratu. Mereka berdua pun tercatat sebagai raja dan ratu termuda di masanya.
Setelah menjadi ratu, Mary sangat senang berpesta dan menghambur-hamburkan uang negara. Terlebih sang suami yang tak pernah memikirkan masalah keuangan pun tidak pernah protes dengan keborosan sang istri. Di sisi lain, sang raja sedang berbincang dengan penasehatnya dan sepertinya sedang membicarakan suatu hal yang cukup serius, di mana saat itu mereka sedang membahas revolusi yang saat ini sedang terjadi di Amerika. Para penasihat kerajaan mengharapkan mereka membantu keuangan Amerika yang saat ini sedang kesulitan. Namun Louis menganggap bahwa hal ini tidak begitu penting karena keuangan mereka saat ini juga sedang kesulitan. Namun karena kurangnya pengalaman Raja Louis ditambah rayuan dari para penasihatnya, sang raja pun akhirnya memutuskan untuk membantu masalah keuangan Amerika. Suatu hari saudara Mary yang tertua datang mengunjungi Mary. Sang kakak menasihati Mary agar Mary lebih banyak menghabiskan waktunya bersama sang raja, agar mereka segera memiliki keturunan. Dan tidak hanya itu saja, sang kakak juga menasihati Louis agar segera melanjutkan garis keturunan mereka. Setelah mendapatkan nasihat dari kakak iparnya, malam harinya ia pun melaksanakan kegiatan bercocok tanam untuk yang pertama kalinya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian terlihat Mary pun akan melakukan persalinan, hingga pada akhirnya Mary pun melahirkan seorang bayi perempuan. Sebagai tanda terima kasih kepada sang istri karena telah memberikannya keturunan, Louis pun memberikan hadiah yang sangat mewah kepada Mary yang membuatnya begitu sangat bahagia. Suatu hari di sebuah acara pesta, Mary kembali bertemu dengan Conversion. Dan di kesempatan kali ini mereka kembali mulai curi-curi pandang. Hingga pada akhirnya mereka pun mulai menjalin hubungan terlarang tanpa sepengetahuan sang Raja Louis. Namun hubungan mereka tak berlangsung lama. Apalagi setelah mendapatkan serabi lempit milik Mary, Conversion pun pergi meninggalkan Mary tanpa memberikan alasan yang jelas. Dan pada akhirnya Mary pun harus melupakan cinta yang sesungguhnya. Di sisi lain, sang raja pun kembali dibuat kebingungan dengan kondisi kerajaan mereka saat ini, di mana ia diharapkan terus membantu Amerika berperang untuk revolusi. Di sisi lainnya, ia dihadapkan dengan masalah hutang kerajaan yang semakin hari semakin menumpuk, ditambah banyak rakyat yang saat ini kelaparan. Namun lagi-lagi sang raja belum berpengalaman itu akhirnya salah dalam mengambil keputusan. Ia pun dengan nekat tetap membantu revolusi Amerika. Berita itu pun cepat menyebar ke seluruh rakyat Prancis, sehingga menimbulkan banyak protes dari para rakyat Prancis. Di saat mereka sedang mengadu kepada ratu dan mengatakan kondisi mereka sedang terpuruk karena tidak ada makanan, jawaban dari sang ratu sangatlah mengejutkan. Mary mengatakan kalau dirinya tidak peduli dengan kondisi rakyatnya. Ia bahkan lebih mementingkan urusan pribadinya dibandingkan memikirkan nasib rakyatnya. Di suatu hari sang ratu mendapatkan kabar duka dari sang kakak bahwa ibu mereka telah meninggal dunia. Mary pun terlihat sangat sedih karena tidak dapat menghadiri pemakaman sang ibu. Waktu berlalu hingga beberapa tahun kemudian dan Mary pun akhirnya melahirkan anak laki-laki yang nantinya akan menjadi penerus tahta kerajaan. Tentu saja kabar ini membuat sang raja serta keluarga besar kerajaan terlihat sangat bahagia atas lahirnya putra mahkota. Mary pun mulai saat ini bertekad untuk menjadi ratu yang lebih baik lagi dan lebih bijak. Namun semua sudah terlambat karena rakyat yang marah atas keputusan sang raja dan ketidakkepedulian ratu kepada rakyatnya, yang menimbulkan gejolak di masyarakat yang saat ini ingin menggulingkan kerajaan dan menuntut revolusi Prancis. Benteng-benteng terdepan kerajaan pun mulai hancur dan para rakyat pun mulai mendekati istana. Sehingga para penasihat kerajaan pun menyarankan agar raja dan ratu untuk sementara mengungsi ke Swiss. Namun Louis dan Mary bersikukuh untuk tidak mau pergi. Ia berkata bahwa dirinya akan terus bertahan dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Namun Raja Louis mengambil satu tindakan agar tidak terjadi keributan. Sang raja dan sang ratu pun akhirnya mengalah dan mereka dipaksa keluar dari istana oleh rakyatnya sendiri. Hingga pada akhirnya tahta kerajaan Louis ke-16 dan Mary pun lengser oleh revolusi Prancis dan film pun selesai.